Gun, Ya, hari ini berangkat umroh mungkin. ya jadi untuk teman-teman aku mohon izin, mohon pamit. Hari ini aku berangkat ke Tanah Suci, berangkat sendirian, bener-bener mandiri banget karena grup aku tuh 14 orang udah berangkat kemarin hari Minggu. Karena mau berangkatnya juga mepet, jadi nggak dapet tiket, jadi akhirnya mereka berangkat duluan. Di sana udah umroh duluan, jadi aku hari ini berangkat, insya Allah nyampe nanti malam langsung berangkat menjalankan umroh. Jadi untuk grupku yang sudah datang, nanti juga aku kasih kebebasan mau umroh bareng sama aku lagi atau mau istirahat. Jadi memang kemarin kan baru selesai bikin event kan, bikin show tren hari raya gitu, terus udah gitu mau persiapan lebaran juga, makanya kemarin persiapan menuju ke umrohnya juga kayaknya cuma seminggu ya, dari pesen tiket, bikin visa gitu, karena memang ini juga nggak pakai tour sama orang rame-rame gitu, jadi memang kita bikin kayak tour kecil gitu supaya ya insya Allah ibadahnya bisa lebih khusyuk, nggak terburu-buru juga gitu kan. Dan kurang lebih nanti di sana tuh 9 hari ya, antara Mekah sama Madinah 9 hari. Semuanya ber-14, jadi ada fotografer aku, ada tim konten ikut berangkat, ada supir aku, ada queen mega bintang. Jadi ya seru lah gitu, umroh dengan circle yang memang kita selalu kerja bareng gitu kan, kerja capek, dan pengennya nanti umroh bener-bener. Aku sih punya ini ya, punya keinginan nanti pas di Tanah Suci tuh mulai landing tuh aku pengennya nggak main handphone. Jadi kayak pengen off handphone 9 hari, bisa nggak ya? Nggak megang handphone kayak 9 hari gitu, nggak megang handphone gitu, kayak pengen cobain gitu, setidaknya kalau sampai nggak 9 hari, setidaknya nggak, kalau biasanya itu kan 24 jam tuh megang handphone kan, 24 jam update kegiatan dan segala macam gitu. Pengennya nanti pas lagi umroh tuh nggak sering-sering megang handphone, jadi banyak waktunya tuh memang untuk ibadah sih, pengennya gitu. Kalau doa, aku kalau misalnya doa tuh kan nggak bisa di planning ya gitu kan. Biasanya tuh kalau udah mau berangkat tuh kayak listnya ini. Tapi ya karena memang aku nggak bikin rencana lain di sana, cuman banyak waktunya di masjid aja, aku rasa sih banyak doa yang bisa aku sampaikan gitu. Mungkin bukannya meminta terus ya, tapi aku lebih ingin berterima kasih, lebih bersyukur atas talenta yang sudah Allah titipkan, atas kesehatan, atas nikmatnya gitu kan. Jadi pengen sebenarnya badan aku tuh kayak pengen nge-recharge gitu loh, kayak pengen kayak lebih tenang di sana, nggak yang seperti di Indonesia yang harus kerja buru-buru, menghabiskan waktu untuk pekerjaan gitu. Jadi di sana tuh memang pengennya ya menghabiskan waktunya untuk ibadah gitu. Itulah aku pengennya tuh kayak menjauh dari sosial media gitu ya, karena sebenarnya sekarang lihat sosial media tuh jadi kayak lagi agak pening ya gitu kan. Jadi ya pengennya kayak lebih santai sih gitu, kayak nggak ya, kalau misalnya mau posting nanti suruh orang aja yang postingin gitu kan. Jadi bukan aku yang posting sendiri, bukan aku yang mainin sosmednya sendiri gitu. Kayak gue bisa dikatakan ini kan tahun kemarin kan sudah melambang buana ke Eropa kemana, dan pada akhirnya di tahun ini, di awal tahun sendiri kan ke Mekah gitu kan. Artinya memang kayak ada rangkaiannya sendiri, tapi ujung-ujungnya ke jadi kayak aku nih berangkat ini memang bener-bener nggak ada planning sih. Jadi pas lagi kemarin liburan ke Amerika, terus gitu pengen umroh deh, ya udah deh yuk umroh gitu. Terus kayak gitu hubungin travel yang biasa aku berangkat kan, terus kayak gitu ya udah Kak Igun bisa, tapi nggak bisa berangkat bareng sama rombongan gitu.
ya udah nggak apa-apa aku bilang gitu, jadi aku berangkat sendiri aja nggak apa-apa. Ini kan jatuhnya kayak backpacker sendiri nggak sih Kak? Kayak backpacker sendiri ya, jadi ya benar-benar sendiri aja gitu. Makanya karena aku tadi berangkat sendiri kan, jadi kayak aku suruh manajerku anterin, walaupun dia awalnya tadinya nggak mau nganter gitu kan, manajerku, asistenku, ya kalau nggak aku kayak berangkat sendiri gitu kan, kayak ya gitulah gitu. Karena semuanya udah berangkat duluan kan, jadi kayak dia pengen sesuatu nelpon ada, ya udah tinggal berangkat gitu. Karena pulang kan Februari, kan udah tinggal masuk Februari itu mulai ada syutingan buka puasa, terus udah gitu brand-brand juga udah mulai kayak mau roadshow gitu kan, kayaknya kan udah mulai padat lagi gitu kan. Jadi makanya udah selesai tugasnya kemarin, keluarin show trend, udah beres, udah selesai. Nah makanya abis itu mau pengen healing dulu sekaligus ibadah. Kak, itu jatuhnya jodoh belum ada, pengen di sana juga mendoakan masalah jodoh. Jodoh aku selalu ada sih, tapi nggak pernah diekspos aja, asik. Aku dari dulu ya, aku nggak pernah sih minta jodoh sih. Jadi aku selalu minta yang baik-baik aja gitu, karena buat aku dari kemarin tuh memang masih mengejar cita-cita, masih kayak gitu sih gitu. Jadi kayak buat jodoh atau pendamping hidup atau berumah tangga, buat aku sih sampai hari ini belum menjadi satu target ya gitu. Tapi yang namanya semua itu kan namanya kehendak Allah kan, kita nggak pernah tahu ya. Jadi ya jalanin aja gitu. Apa cita-citanya kayak itu yang belum tercapai? Oh banyak banget gitu. Jadi aku tuh yang jelas aku pengen brand aku lebih banyak lagi tersebar di seluruh Indonesia. Banyak sih keinginan yang saat ini sedang direncanakan gitu. Mau keluarin produk minyak wangi, terus bisnis kuliner juga minta sama Allah dikembangin lagi gitu, karena alhamdulillah store pertama orang-orang suka, masih antri-antri sampai hari ini gitu. Jadi ya pengennya sih menjaga yang sudah ada juga ya gitu kan, walaupun semuanya juga balik lagi kita hanya bisa berusaha, semua juga sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi yang paling pengenin sih doa sehat ya, karena akhir-akhir ini dapat kayak berita bahwa mau ada virus lah, mau ada apa, jadi kayak parno juga gitu. Kemarin waktu di Amerika aku sempat vaksin juga, kayak vaksin flu, vaksin apa segala macam gitu kan. Kalau di Amerika itu kan gratis tuh, jadi kemarin sempat vaksin juga karena takut kan gitu. Jadi ya udahlah. Jam sama supir ya, aku tuh nggak punya asisten, aku tuh nggak suka diikutin asisten gitu, nggak suka rame-rame. Jadi hidup aku tuh 24 jam sama supir aku gitu. Dan beliau tuh kan kemarin sehat-sehat aja gitu, terus udah gitu dapat berita kalau beliau itu napasnya sesek, ternyata ada penyempitan apa sih ke jantung gitu loh. Jadi kan was-was juga gitu. Biasa gimana sih punya partner hidup 24 jam terus tahu dia sakit kan, jadi timpang juga gitu. Terus udah gitu kemarin aku ngeliat pas dia pasca sakit ibadahnya jadi makin bagus gitu kan. Jadi ya udah aku pas lagi bener-bener baru landing dari Amerika, pas aku juga besoknya baru mengurus visa kan, aku bilang mau nggak lo umroh gitu. Terus dia mau, ya udah dia langsung bikin paspor kan. Sekarang bikin paspor kan sehari juga jadi gitu. Jadi ya udah random aja, banyak kemudahan gitu, jadi dijalanin. Terus udah gitu tadi pagi dia juga udah umroh. Udah di sana ya, Kak? Udah di sana, udah umroh, happy gitu, diberikan kelancaran, alhamdulillah. Udah mau 10 tahun kali ya, gitu. Ibu nantinya ngumrohin karyawan ini dari rencana dari lama atau? Nggak ada, aku mah orangnya nggak pernah ada rencana dari lama. Kalau di brand aku, kalau nggak salah bulan lalu ya aku baru umrohin sekitar 30 atau 20 karyawan gitu. Tapi kan aku kan nggak ngikutin ya siapa yang berangkat umroh, jadi kan memang kalau umroh itu kan gantian gitu. Siapa yang udah, siapa yang belum, dilihat lagi kayak gitu. Kalau misalnya memang kalau yang Mas D kan memang hidup sama aku gitu, jadi ya udah baru sekarang deh gitu. Bangun tidur minum air putih, aku bangun tidur megang handphone.
bangun tidur megang handphone, mau tidur megang handphone, mau ngapain juga megang handphone. Itu rata-rata orang-orang di sekelilingku seperti itu. Makanya kalau misalnya kita nelpon nggak diangkat tuh mustahil, karena setiap hari tuh megang handphone gitu kan. Jadi makanya pengen banget nih nanti pas nyampe sebisa mungkin handphone taruh di kamar. Ke masjid nggak usah bawa handphone gitu kan. Pengennya sih kayak gitu. Pengennya nggak sedikit handphone gitu. Cuman kendalanya nih aku kemarin tuh nggak sempat ke toko buku, nggak sempat beli buku-buku doa dan segala macam. Jadi kayaknya bakal browsingnya juga dari handphone nih, makanya agak galau nih. Tadinya emang nggak kepengen bener-bener masuk masjid tuh, bener-bener nggak kepengen bawa handphone lah gitu istilahnya gitu. Jadi biar kayak orang-orang tuh merindukan ya, kayak mencari kemana sih. Iya kalau sama handphone tuh memang ya edik banget. Kayak misalnya lowbat aja panik, terus udah gitu kayak mau berangkat ke satu negara buru-buru cari kayak sinyalnya pakai kayak gitu-gitu kan, ribet ya. Makanya nih umroh kali ini aku nggak mau terlalu ribet sama yang kayak gitu-gitu. Pokoknya sebisa mungkin sih nggak main handphone deh. Udah ada kebayang belum sih Kak? Karena Ritasha kan udah duluan nih gitu. Iya, Ritasha udah duluan. Jadi Ritasha sama omanya, ada Nova sama ibunya gitu kan. Karena kalau Nova itu kan kemarin dia kasih aku pencapaian top 10 di Miss Grand. Jadi makanya aku kasih hadiah umroh sama ibunya gitu. Jadi nantinya kebahagiaan para karyawan yang ikut sendiri seperti apa sih kan di umrohnya? Ya kalau aku nggak tahu ya bahagianya seperti apa ya, tapi aku juga nggak pernah nanya, lo bahagia nggak gue ajak umroh kan, nggak mungkin aku nanya gitu kan. Tapi ya kalau menurut aku sih segala sesuatu kalau kita ngejalaninnya ikhlas, aku merasa di saat aku memberangkatkan orang terdekat aku tuh memang memang dia tepat untuk berangkat gitu. Aku sih lagi insya Allah pulang nanti pengen nabung lagi supaya anak-anak di rumah Tafis juga bisa umroh, ustadzku juga bisa umroh gitu kan, walaupun mereka bergantian gitu kan ya. Semoga ada jalannya lah gitu. Ada persiapan khusus nggak sih kayak gitu kan cuaca di sana juga kemarin? Katanya di sana banjir. Aku bilang iya di Jakarta gue dari lahir udah nikmatin banjir. Ya jadi nikmatin aja. Katanya agak dingin, makanya aku juga standby bawa jaket kayak gitu-gitu sih. Tapi untuk selebihnya nggak ada persiapan apa-apalah kan. Jarak dari masjid ke hotel juga insya Allah juga deket gitu kan. Kalau misalnya lagi seharian berlama-lama di masjid juga kan nyaman gitu kan. Kalau lagi enggak ya tinggal balik ke hotel gitu. Kalau dulu tuh aku tuh racunnya setiap break sholat tuh biasanya nyari kain. Jadi kalau di Mekah itu banyak toko kain, gengs. Jadi toko kainnya tuh bagus-bagus banget gitu. Jadi kadang antara sholat tuh dulu tuh kalau antara sholat tuh jadi kayak belanja gitu kan. Terus nanti mau sholatnya jadi buru-buru gitu. Makanya sekarang tuh bener-bener nggak mau kayak gitu-gitu deh. Jadi berusaha untuk nggak masuk-masuk ke toko-toko juga gitu. Kecuali aku mau beli pengharum. Aku tuh suka pengharum ruangan yang dibakar kayak orang Arab itu loh. Karena aku suka wangi-wangian. Paling aku mau beli itu aja. Kak Igun, kabar mungkin sumur Uganda seperti apa di 2020? Kemarin baru dikirimin video lagi belum lama sama ustadz aku di Uganda. Alhamdulillah masjidnya berdiri kokoh, masih bagus. Sumber mata airnya juga bagus. Terus wilayahnya semakin hijau. Kalau misalnya teman-teman sempat perhatiin, senang sih ya. Jadi maksud aku satu masjid di satu wilayah yang tadinya nggak hijau sekarang jadi hijau dan dirawat. Buat aku sih itu kayak punya kesenangan yang nggak bisa diungkapkan ya. Dan ternyata tuh masjid itu jadi udah 3 tahun loh. Jadi masjid itu udah 3 tahun gitu ya. Suatu saat insya Allah bisa balik lagi ke Uganda. Apa lagi sih Kak yang dicari sama pencapaian Kak Igun selama ini? Nggak ada yang dicari ya. Aku sih hidup aku jalanin aja. Aku jalanin aja. Selalu berusaha baik sama orang. Be nice. Kayak gitu aja sih. Kayak aku nggak ada aku ngejalanin kehidupan ini yang muluk-muluk, yang heboh-heboh, pengen ini pengen itu, nggak ada sih. Jadi kayak ya udah go with the flow aja, ikutin alurnya aja. Makanya kayak tadi mama cerita kan,
nanti umroh nginep di mana, ini di mana? Ma, aku berangkat nggak tahu, aku naik pesawat apa juga aku nggak tahu, aku nginep di mana aku nggak tahu, ntar di sana aku ngapain aja aku nggak tahu, jadi aku ikutin aja alurnya. Karena emang pas diaturin sama travel aku juga aku nggak baca detail gitu kan, jadi ya udah, jadi ikutin aja. Kak Igun makin 2025 makin kalem, mungkin kan kemarin Kayaknya makin tua makin kalem ya, jadi bertambahnya usia kan makin kalem. Ya semoga itu kan doa ya, makin kalem, makin tenang, makin kalau menyikapi permasalahan juga harus dengan kepala yang dingin, nggak boleh temperamen, nggak boleh dikit-dikit marah gitu kan, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu. Itu total bawa koper berapa? Aku bawa 2 koper, alhamdulillah. 9 hari di sana, 9 outfit. Jadi beda-beda. Ya kan tetap ya, kan 9 outfit. Ada beberapa baju dingin juga, tapi rata-rata banyak di sana pakai sandal aja karena kan jaraknya ke masjid gitu kan. Ada beberapa baju hangat, jadi gitu aja. Pulangnya tanggal berapa Kak Igun? Pulang tanggal berapa ya Mbak? 28 kalau nggak salah. Berarti Kak Igun menghabiskan ratusan juta ya mungkin Kak Igun untuk mengumrohkan karyawan. Nggak tahu aku habis berapa. Aku nggak tahu habis berapa. Pokoknya aku pengen ngajak, pengen minta, atau berangkat aja gitu. Lillahi ta'ala udah habis berapa. Ya, terima kasih pemirsa. Doain saya berangkat umroh, berangkat sehat, pulang sehat, bisa menikmati semua yang ada di sana. Izinkan saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan insya Allah kalian titip Indonesia ya, nanti aku akan kembali.